Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Baik, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk mata kuliah elektronika digital, dan pada kesempatan ini kita sudah masuk di pertemuan ke-11, di mana pada pertemuan yang lalu di pertemuan 10 itu kita sudah membahas tentang rangkaian logika sekuensial. Nah, di kesempatan ini kita akan mengupas lanjutan daripada materi kita rangkaian logika sekuensial, di mana pada tujuan perkuliahan kita pada hari ini adalah mahasiswa mampu menerapkan logika sekuensial menggunakan simulator. Dan simulator nanti akan kita gunakan yaitu menggunakan software Powerbank. Baik, saya akan mengulas kembali dulu apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang rangkaian logika sekuensial. Di mana pada rangkaian logika sekuensial itu adalah rangkaian yang keadaan outputnya dipengaruhi oleh input serta kondisi saat itu ya. Dan yang paling membedakan nanti dengan rangkaian kombinasional adalah kalau kita bicara tadi rangkaian di video-video sebelumnya ya, atau di materi sebelumnya kita bicara tentang rangkaian kombinasional, itu ciri khasnya adalah rangkaian yang hanya terdiri dari ada input ya, ketika input itu kemudian nanti mempengaruhi output. Sementara kalau rangkaian sekuensial, rangkaian yang selain input bisa mempengaruhi output, juga adalah output itu sendiri mempengaruhi nanti hasil yang lain. Jadi sehingga nanti kalau kita lihat di gambar ya, ini salah satu contoh rangkaian flip-flop RS dengan menggunakan gerbang not N. Nanti Anda sekalian bisa melihat seperti ini ya. Ada inputan ya, ini inputan dari S yang setnya itu berasal daripada output ya, dari gerbang not N yang ada di yang kedua ini yang dibawa. Jadi di gerbang not N yang kedua ini dia nanti akan menghasilkan output ke sini. Nah, output ini akan masuk sebagai inputan untuk setnya. Nah, demikian pula untuk yang S ya. Dari gerbang logika not N yang atas sini dia di sini ada luaran ya, ada output. Kemudian outputnya ini juga masuk sebagai inputan pada gerbang logika not N yang dibawa yang untuk di resetnya ya. Seperti ini. Itulah yang membedakan secara visual di mana yang disebut sebagai rangkaian sekuensial. Nah, kalau rangkaian kombinasional yang seperti pada beberapa pertemuan yang lalu, murni bahwa ini S, misalnya S atau R ataupun yang lain istilahnya ya, murni bahwa di sisi kiri itu hanya sebagai input lalu menghasilkan output. Nah, output dari sisi kanan di rangkaian kombinasional itu tidak akan masuk sebagai inputan. Nah, berbeda dengan rangkaian sekuensial seperti pada gambar ini. Nah, itulah yang membedakan secara visual ya daripada rangkaian kombinasional maupun rangkaian sekuensial. Nah, barangkali ini bisa menambah wawasannya tentang rangkaian kombinasional maupun rangkaian sekuensial. Nah, di kesempatan ini kita akan mencoba mensimulasikan serta mencocokkan dengan tabel kebenaran daripada beberapa contoh dari rangkaian sekuensial ya. Di rangkaian sekuensial sendiri kita kenal istilahnya flip-flop, dan tipe flip-flop itu banyak, ada RS, ada bahkan ada RS clock ya, ada flip-flop D, flip-flop D clock, flip-flop JK, dan flip-flop T. Yang
Pertama tentang flip-flop RS, kita bisa lihat kalau kita menggunakan simbol logika flip-flop ya seperti ini. Jadi setnya itu berkaitan dengan output key ya. Sementara R-nya, resetnya itu berkaitan dengan key aksen ya, bisa juga sebagai key aksen atau kalau di sini tulisannya seperti key rata-rata. Nah, di dalam tabel kebenaran untuk flip-flop RS, kalau kita lihat, kalau nanti dia berlogika 00, SR-nya nanti menghasilkan output yaitu 11 dan ini jangan digunakan ya. Kemudian kalau R-nya yang bernilai high, maka key-nya yang bernilai high di bagian output. Kemudian kalau S-nya yang high, maka yang key aksennya itu yang menjadi high di wilayah output. Kalau 11 itu tergantung yang mana pada keadaan sebelumnya itu yang akan menjadi bernilai high. Nah, ini yang akan kita coba buktikan. Tabel kebenaran ini betulkah hasilnya seperti itu dari formulasi input outputnya. Kita akan coba nanti menggunakan gerbang not n ya. Nah, di sini juga kalau kita lihat flip-flop tipe RS atau SR itu bisa kita bangun dengan menggunakan beberapa opsi. Jadi misalnya kita menggunakan gerbang not or, maka desainnya seperti ini. Kalau kita menggunakan not n, maka seperti ini, seperti tadi yang pada slide. Atau kalau kita menggunakan clock, maka seperti ini ya. Jadi kita akan coba dulu buat dengan menggunakan gerbang logika not n ya, seperti ini. Ya, kita butuhkan ada 2 gerbang not n ya. Kita masuk dulu di software elektronik workbench-nya. Kemudian di bagian toolbarnya di sini di logic gate-nya kita cari yang not n ya. Nah, ini kita tinggal drag and drop. Tadi kita menggunakan 2 ya. Kita paste saja. Kemudian sini kita menggunakan resistor. Kemudian satu indikator ya. Oke, seperti ini. Kemudian ya kita ke bagian input ya. Kita ambil saklar. Dan sumber tegangan juga ya. Oke, sekarang kita rangkai ya.
ini sesuaikan ini R tadi. Ini adalah S. Kemudian ya, output ya dari R nanti akan masuk sebagai inputan dari S. Jadi kita lakukan seperti ini. Demikian pula ini juga kita lakukan seperti ini. Ya, seperti ini rangkaiannya ya. Sekarang kita akan mencocokkan dengan tabel kebenarannya ya. Oke, yang di sini. Kalau 00 nanti berarti nanti outputnya menjadi 11. Ini posisinya 00 ya. Kita coba dulu. Oke. Ini kita lihat bahwa pada saat semuanya open circuit ya, di bagian setnya terbuka maupun di bagian resetnya juga terbuka, maka yang terjadi outputnya adalah key-nya ini bernilai 1 dan key action-nya juga bernilai 1. Oke, ini sudah sesuai dengan yang tabel ini. Berikutnya kalau R-nya yang 1, maka yang key-nya yang 1. Kalau ini saya tutup, maka yang atas saja yang bernilai 1 atau menyala ya. Sekarang kita coba. Nah, ini kita hubungkan R. Kita menjadikannya sebagai close circuit ya. Kemudian di sini kita lihat bahwa yang bernilai hak itu adalah key yang di atas ya. Sesuai dengan yang tabelnya ini ya. Kalau S-nya yang high bernilai 1, maka yang key action-nya yang high. Sekarang kita ganti dulu R. Kemudian S-nya ya, kita coba lihat S. Nah, S-nya yang kita tutup, maka yang bernilai high itu adalah key action. Seperti ini. Nah, apa yang terjadi kalau tadi 11 ya? 11 itu key tergantung pada keadaan sebelumnya ya. Berarti kalau R-nya saya tutup ya, keadaan sebelumnya yang terjadi adalah high-nya itu adalah yang di key action. Jadi kalaupun saya tutup ini R-nya, maka yang tetap menjadi high itu adalah key action karena ini adalah keadaan sebelumnya. Nah, kita coba keadaan sebelum, kita ganti lagi misalnya R saya buka ya. Sekarang kita ingin lihat keadaan sebelumnya kalau misalnya R ya. Coba. R yang kita tutup berarti key-nya yang aktif ya. Kalau S-nya saya tutup berarti 11, berarti keadaan sebelumnya tetap nanti S-nya ini yang menyala. Key-nya ini yang menyala ya. Berarti kita coba tutup S-nya. Ketika kita tutup S, maka key-nya juga tetap kembali ya. Bernilai hak. Seperti pada tabel kebenaran ini. Jadi kita sudah melakukan percobaan untuk menguji flip-flop RS dengan menggunakan gerbang not N, menguji apakah betul hasilnya sesuai dengan tabel kebenaran yang ada. Dan kita lihat bahwa pembuktiannya itu betul ya. Oke. Seperti ini untuk yang gerbang logika not N ya, untuk pada flip-flop RS atau SR. Nah, berikutnya sebagai bahan latihan, silahkan Anda sekalian mencoba untuk flip-flop RS dengan menggunakan gerbang logika not OR. Kemudian coba juga flip-flop D ya, dengan menggunakan rangkaian seperti ini, bandingkan dengan hasilnya pada tabel kebenaran ya. Kita lihat ya, ini flip-flop D ya. Kemudian di sini tabel kebenarannya. Silahkan nanti diuji apakah betul seperti itu hasilnya.
Kemudian flip-flop berikutnya adalah JK ya, JK flip-flop. Dengan menggunakan gerbang logika seperti ini, kemudian cocokkan dengan tabel kebenarannya ini, apakah sudah sesuai atau tidak. Ya, jadi 3 bahan latihannya ya, menguji flip-flop RS dengan menggunakan OR ini. Kemudian untuk flip-flop D juga seperti ini. Kemudian JK juga seperti ini. Lalu lihatlah pada masing-masing tabel kebenaran pada slide materi sebelumnya, dicocokkan seperti itu. Kemudian untuk penjelasan lanjutan untuk rangkaian sekuensial pada pertemuan kali ini, saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.